Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin namaku Erwin Firdaus. Aku berasal dari Universitas Teknologi Digital Indonesia, semester 5, dan tidak lain tidak ada bukan, aku membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester aku di matkul riset pemasaran. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja membahas materinya. Di sini aku akan membahas tentang riset pemasaran. Sebelum masuk ke riset pemasaran, dalam bisnis ada yang namanya pergeseran paradigma. Karena pergeseran paradigma adalah perubahan atau perkembangan besar dalam cara suatu perusahaan atau bisnis memproduksi barang atau jasanya. Contohnya adalah pergeseran offline ke online, di mana zaman dulu setiap perusahaan fokus memasarkan produknya itu dengan media offline, menawarkan langsung kepada customer. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya teknologi, seiring adanya internet, adanya pergeseran dari offline ke online ini sangat berpengaruh kepada bisnis setiap perusahaan. Dimana dengan adanya online ini tentu bisa mempengaruhi perilaku konsumen, bisa memudahkan konsumen juga dalam membeli suatu produk. Ini tentu bisa menjadi ancaman, bisa menjadi juga peluang untuk setiap perusahaan. Tapi yang terpenting, kita selalu bisa melakukan penelitian, selalu bisa melakukan riset untuk bisa mengembangkan dan memahami pergeseran paradigma bisnis ini. Yang tentu ini bisa bermanfaat untuk perusahaan kita dan untuk customer. Yang dimana ini bisa menaikkan omset perusahaan dan bisa memudahkan customer untuk bisa menjangkau produk kita. Oke, kita langsung saja membahas tentang pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tentu dengan tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika kita berbicara tentang marketing pemasaran, tidak terlepas dari yang namanya marketing mix atau 4P ini, yaitu product, price, promotion, dan place. Karena jika membahas keempat hal ini akan membutuhkan waktu yang lama, mungkin aku mau sulap dulu dan teman-teman bisa baca. Nah itu ya mungkin penjelasan singkat tentang marketing mix. Oke, kita langsung saja masuk ke riset pemasaran. Riset pemasaran dapat dimaknai sebagai pengumpulan data, observasi, dan pengolahan data terhadap objek penelitian di dunia pemasaran. Pun tujuan riset pemasaran adalah supaya kita bisa memecahkan masalah dan supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan, bagaimana sih tingkat kepuasan pelanggan kepada produk kita, terus bagaimana sih persepsi pesaing kita itu di pasaran, terus bagaimana sih tren pasar dan perilaku konsumen saat ini. Tentu dengan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita lebih tahu tentang perilaku konsumen, kita lebih tahu tentang kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, kita bisa tahu kelebihan bisnis kita bisa tahu kelebihan produk kita, dan kita bisa tahu bagaimana cara mendeliver produk kita kepada customer. Lalu apa aja sih klasifikasi dalam riset pemasaran? Nah, klasifikasinya itu ada 8. Yang pertama ada riset deskriptif, yang kedua riset eksploratif, yang ketiga riset kausal, yang keempat riset kualitatif, yang kelima riset kuantitatif, yang keenam riset primer, yang ketujuh riset sekunder, yang kedelapan riset pasar. Mungkin kalau dijelasin satu-satu agak panjang juga ya, mungkin aku mau sulap lagi aja. Oke, mungkin tadi sekilas tentang klasifikasi riset pemasaran. Lalu selanjutnya adalah bagaimana sih proses penelitian pemasaran yang empiris? Nah, ini adalah tahapan-tahapan proses penelitian pemasaran yang empiris. Yang pertama, identifikasi dulu masalah penelitian. Yang kedua, perumusan tujuan penelitiannya. Yang ketiga, pemilihan metode penelitian. Yang keempat, perancangan instrumen penelitian. Yang kelima, pemilihan sampel untuk pengumpulan data. Yang keenam adalah analisis. Yang ketujuh, interpretasi hasil. Yang kedelapan, penyusunan laporan penelitian. Yang kesembilan, implementasi rekomendasi. Dan yang kesepuluh, evaluasi hasil implementasi. Nah, mungkin kalau dijelasin satu-satu juga agak panjang. Aku mau sulap lagi aja.
Nah, itu mungkin tadi penjelasan singkat tentang proses penelitian pemasaran yang empiris. Selanjutnya, dalam riset pemasaran ada yang namanya marketing research process. Dimana prosesnya ada dua. Yang pertama, problem identification research. Yang kedua, problem solving research. Problem identification research adalah langkah kunci dalam proses penelitian yang membantu memastikan bahwa penelitian fokus pada masalah yang relevan dan signifikan dalam konteks pemasaran. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, identifikasi dulu persepsi masalahnya dengan cara mengumpulkan masukan dari pihak terkait seperti pelanggan, karyawan, dan kepentingan lainnya. Yang kedua, analisis data sekunder seperti laporan internal, penjualan, dan riset pasar sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah pemantauan pasar. Seperti apa sih tren terbaru dan bagaimana sih perkembangan pesaing. Yang keempat adalah studi literatur. Dan yang kelima adalah wawancara dan fokus kelompok. Lalu ada yang namanya problem solving research, di mana ini adalah pendekatan dalam riset pemasaran yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang muncul dalam konteks pemasaran. Adapun langkah-langkahnya hampir sama dengan problem identification research. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua analisis masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengembangan solusinya, dan yang kelima evaluasi solusinya. Yang keenam, implementasi solusi, dan yang ketujuh, evaluasi hasil. Nah, tentu dalam riset pemasaran tidak terlepas dari yang namanya masalah. Karena tujuan dari riset pemasaran sendiri adalah untuk bisa memecahkan masalah-masalah, untuk bisa memberi solusi kepada masalah-masalah yang ada. Apa sih masalah itu? Masalah dalam konteks riset pemasaran merujuk pada kebingungan, situasi yang perlu dipecahkan, atau pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian. Adapun perumusan desain penelitian adalah tahap kunci dalam proses riset pemasaran yang memungkinkan peneliti untuk merencanakan bagaimana data akan dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lalu bagaimana sih perumusan desain penelitian dalam riset pemasaran? Yang pertama adalah penentuan tujuan penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah penelitian. Yang ketiga, pemilihan tipe penelitian. Yang keempat, pemilihan metode pengumpulan data. Yang kelima, pemilihan sampel. Yang keenam, desain instrumen penelitian. Yang ketujuh, pengujian dan validasi instrumen. Yang kedelapan, pengumpulan data. Yang kesembilan, analisis data. Yang ke-10, interpretasi hasil. Yang ke-11, rekomendasi dan tindakan. Dan yang ke-12, pelaporan dan komunikasi. Dan dalam riset pemasaran juga ada yang namanya gap. Ada yang namanya gap penelitian. Gap penelitian ini merujuk pada ketidaksesuaian atau kekosongan dalam pengetahuan atau pemahaman saat ini yang mendorong kebutuhan untuk melakukan penelitian tambahan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area di mana pengetahuan atau pemahaman yang ada belum mencukupi atau belum terpenuhi. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk menemukan gap dalam penelitian? Yang pertama ada tinjauan literatur. Meninjau literatur yang ada untuk mengidentifikasi apa yang sudah diketahui dan area di mana pengetahuan belum lengkap. Yang kedua, analisis kritis. Melakukan analisis kritis terhadap literatur untuk mengidentifikasi gap atau celah dalam pengetahuan. Dan yang ketiga, perumusan gap. Merumuskan secara jelas di mana gap penelitian berada dan bagaimana penelitian baru dapat mengisi celah tersebut. Oke, setelah gap kita juga perlu mengetahui ada apa aja sih model penelitian pemasaran. Nah, ada 3 model penelitian pemasaran. Yang pertama ada verbal model, yang kedua graphical model, dan yang ketiga ada mathematical model. Verbal model adalah deskripsi naratif dari hubungan antar variabel. Graphical model adalah representasi visual dari hubungan antar variabel menggunakan grafik atau diagram. Dan mathematical model adalah representasi matematis dari hubungan antar variabel melalui persamaan atau fungsi matematis. Adapun tujuan model penelitian pemasaran ini adalah yang pertama untuk memahami perilaku konsumen. Yang kedua adalah untuk mengevaluasi strategi pemasaran. Dan yang ketiga adalah optimasi rencana pemasaran. Nah, untuk contoh setiap model penelitian, aku mau sulap lagi aja.
Nah, mungkin itu penjelasan singkat tentang model penelitian pemasaran. Sekian materi yang dapat aku sampaikan. Semoga dengan apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena aku masih banyak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.